Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih ya udah join Meet hari ini pada mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Kita masih di materi kelas diagram. Ini untuk pertemuan kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan diberkati sama Allah, jadi Ibu mau minta kalian berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas, Puji. Siap, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan? Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat nggak? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Trial version. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, karena alhamdulillah sehat semua, Ibu mau mengingatkan kembali kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol 3M. Ada yang tahu kan 3M apa aja? Untuk menjaga kita dari COVID-19. Ya, Bu. Memakai masker, Ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan, satu lagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Jadi kita menghindari kerumunan ya. Nah, hari ini apakah hadir semua? Ibu absen dulu ya. Puji, ya Bu. Indri, Hadir, Bu. Andre, Trial Bu. version. Astri, Astri kemana nih? Faisal, Hadir, Bu. dia, Resti, hadir Bu. Oke. Nah, ini yang untuk nama-namanya udah Ibu panggil, Ibu harap tetap ada sampai akhir ya. Nanti kalian juga akan mengisi form di Google Form absen ya, yang Ibu kirimkan di Google Classroom. Oke. Bu. Nah, ini Ibu lihat kayak masih kurang semangat, kayak belum fokus gitu. Jadi kita mau buat sebuah permainan. Jadi kalau Ibu bilang hai, kalian jawabnya halo ya. Baik, Bu. Nah, kalau Siap, Ibu Bu. bilang halo, kalian jawabnya dengan tepuk tangan. Bisa? Bisa, Bu. Sekarang Bisa, Bu. Ibu bilang hai. Halo. Trial version. Halo. Oke, Ibu bilang halo. Trial version. Halo. Hai. Oke, udah semangat. Nah, Trial version. ini Ibu mau share screen sebentar, bentar ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Jadi minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang definisi kelas diagram. Ada yang ingat nggak area-area pokok kelas diagram apa aja? Yang menyusun kelas diagram itu? Coba Puji atau Andre. Saya mau cobain Bu, tapi takut salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa ada nama apa sih? Nama Ada kelas ya atribut, benar. Ya. nama kelas, atribut sama metode. Ya benar. Yang lain udah masih ingat kan? Ada gitu. Jadi ada kelas, kemudian ada atribut dan ada metode. Nah sekarang hari ini kita akan membahas tentang relasi antar kelas.
Jadi ini sebelumnya Ibu perlihatkan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Jadi kita hari ini belajar tentang KD 3.5, menerapkan relasi antar kelas dalam sistem berorientasi objek. KD 4.5-nya membuat relasi antar kelas sistem berorientasi objek. Nah, indikator pencapaian kompetensinya, kalian dapat menentukan, membedakan relasi antar kelas dalam sistem pemodelan objek, dan nantinya akan bisa membuat pemodelan dan menyajikan pemodelan sistem perangkat lunak berorientasi objek dengan relasi antar kelas. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi diharapkan dengan kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, kalian sebagai siswa dapat menentukan dan membedakan relasi antar kelas dalam pemodelan sistem perangkat lunak berbasis objek. Dan kalian juga akan bisa membuat dan menyajikan pemodelan sistem perangkat lunak berorientasi objek. Oke. Nah, ini Ibu bahas sekilas tentang pengertian kelas diagram. Jadi, kelas diagram yang udah kita pelajarin kemarin adalah jenis diagram struktur statis yang menggambarkan struktur dari suatu sistem dengan menunjukkan kelas sistem, atribut, operasi, atau metode, dan hubungan antar kelas. Ya, udah pada tahu kan berarti pengertian kelas diagram itu apa kan? Nah, terus ini yang kayak dijawab Puji tadi, kalau area pokok kelas diagram yang pertama ada apa? Nama kelas. Nama kelas. Ya, kemudian ada atribut, kemudian ada metode. Nah, untuk teknik penilaian hari ini akan ada evaluasi di akhir, kemudian Ibu juga akan menilai keterampilan dan sikap kalian. Dan kita hari ini menggunakan model pembelajaran discovery learning yang Ibu bilang tadi. Nah, kemarin Ibu sudah membagikan LKPD dan bahan ajar, sudah ada yang cek? Sudah. Bu. Sudah, Bu. Kalau misalnya ada yang belum download, bisa diambil lagi ya, di-download lagi di Classroom. Ibu bagikannya di Classroom. Oke, sekarang ini kita amati gambar yang di bawah ini. Nah, ini kan ada sebuah gambar. Nanti di LKPD kalian juga akan ada gambar ini, yang nantinya akan kalian tulis hasil pengamatan kalian tentang gambar ini ya. Bu. Oke. Nah, sekarang kalian lihat gambar di bawah ini. Nah, apa yang kalian pikirkan dari gambar ini? Kira-kira relasi apa yang terjadi antara kartu anggota, calon anggota, dan itu relasi apa yang dipakai. Nanti kalian isikan di LKPD kalian. Baik, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, ini dia bentuk relasi yang ada pada kelas diagram. Yang pertama ada association, aggregation, dan generalization. Nah, dari ketiga ini, sebenarnya indikator relasi itu ada berbagai macam. Namun yang hari ini yang akan kita bahas hanya association, aggregation, dan generalization. Nah, ini dia simbol-simbolnya. Yang untuk asosiasi sendiri, dia ada yang ada panah dan ada yang lurus. Kalau untuk agregasi, ini memakai belah ketupat yang warna putih. Untuk indikator relasi sendiri ada berbagai macam sebenarnya, namun yang hari ini akan kita bahas hanya association, aggregation, dan generalization. Nah, untuk asosiasi sendiri itu lambangnya seperti panah, terus ada yang lurus, itu asosiasi berarah. Kemudian untuk relasi sendiri itu sebenarnya ada berbagai macam, namun pada hari ini yang akan kita bahas hanya association, aggregation, dan generalization. Kalau yang untuk association itu bentuknya seperti ini, simbolnya ada panah dan ada garis lurus atau asosiasi berarah. Nah, kemudian untuk agregasi itu ada belah ketupat, tapi putih ya isinya, dan untuk composite itu warnanya hitam. Untuk generalization itu simbolnya panah. Kemudian ada dependencies dan realization. Namun yang hari ini kita bahas 3 aja. Association, aggregation, dan generalization. Nah, untuk yang pertama ada association. Nah, association adalah sebuah asosiasi atau sebuah
relationship yang kayak relasi yang paling umum antara dua kelas dan dilambangkan oleh sebuah garis yang menghubungkan antara dua kelas. Kayak tadi kan udah ada lambang-lambangnya. Nah, garis ini bisa melambangkan tipe-tipe relationship dan juga dapat menampilkan hukum-hukum multiplisitas pada sebuah relationship. Pasti kalian nggak asing dengan nama multiplisitas, atau bisa kita jelaskan lagi ya, multiplisitas itu apa? Nah, ini dia multiplisitas, bisa kita lihat, ini ada yang ini, 1 titik-titik bintang dan 0 titik-titik bintang itu merupakan multiplisitas. Apakah itu? Akan kita jelaskan. Oke. Nah, jadi multiplisitas dia menunjukkan jumlah suatu objek yang bisa berhubungan dengan objek lain, atau bisa juga disebut dengan indikator relasi yang ditujukan dengan satu serta banyak. Tetapi secara khusus dapat ditunjukkan pula dengan bilangan integer lebih besar atau sama dengan 0. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya, ada 1 titik-titik bintang, terus ada 0 titik-titik bintang. Apakah itu? Ini ada penjelasannya. Nah, kalau untuk 0.1 itu artinya kosong atau 1. Jadi setiap objek harus memiliki 1 atau 0 objek terhadap objek kelas yang lain. Jadi dari satu kelas ke kelas yang lain itu harus ada hubungannya. Hubungannya itu apa? 0 ke 1 atau 0 atau 1 gitu. Nah, 0 titik-titik bintang itu kosong atau banyak. Setiap objek atau 0 memiliki banyak objek terhadap kelas lain. N, hanya N, di mana N lebih dari 1. Bisa keterangannya bisa 9 gitu, atau 8, 7, lebih dari 1. Kalau hanya 1, tinggal ditulis 1. Setiap objek hanya memiliki 1 objek terhadap objek kelas lain. Kemudian ada 1 titik-titik bintang, itu 1 atau banyak. Setiap objek memiliki banyak objek terhadap objek kelas lain. Yang terakhir ada bintang, itu pokoknya bintang melambangkan banyak atau many ya. Nah, gue rasa kalian nggak asing sama multiplisitas karena itu pernah dipelajari di pelajaran basis data di ERD, kardinalitas. Nah, selain itu, multiplisitas selain dikenal dengan angka tadi, juga dikenali dengan simbol-simbol khusus yang dapat diterapkan dalam multiplisitas. Contoh, lingkaran berisi penuh menunjukkan banyak, sedangkan lingkaran kosong berarti bukan keharusan atau opsional. Nah, garis tanpa lingkaran, baik kosong maupun berisi, menunjukkan hubungan 1 ke 1. Ini bisa kita lihat di sini contohnya biar nggak bingung. Ini contohnya, yang ini multiplisitas yang menggunakan angka. Ini ada person, employee, ada company sebagai employer. Jadi hubungannya 1 titik-titik bintang, atau kita bilang 1 atau banyak ya, ke 1. Sedangkan yang ini, yang tadi, kalau bulatnya penuh itu tandanya banyak. Bekerja di perusahaan. Jadi penjelasannya menunjukkan bahwa satu perusahaan bisa memiliki banyak karyawan, sedangkan seorang karyawan pasti bekerja di satu perusahaan tertentu. Jadi ini kayak gini, satu perusahaan memiliki banyak karyawan, sedangkan satu orang karyawan pasti bekerja di perusahaan tertentu, atau satu atau banyak karyawan pasti bekerja di perusahaan tertentu. Nah, selanjutnya ada aggregation. Aggregation itu merupakan association di mana salah satu kelasnya merupakan bagian dari suatu kumpulan, hubungan bagian dari atau bagian dari keseluruhan. Suatu kelas mungkin memiliki atau bisa dibagi menjadi kelas tertentu, di mana kelas tersebut merupakan bagian dari kelas terdahulu. Jadi association aggregation ini, dia itu salah satu kelasnya itu merupakan bagian dari suatu kumpulan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini contoh aggregation. Di sini ada PC, ada monitor, sistem box, mouse. Ini pasti kalian apa ini? Nah, tadi udah lihat kan simbol agregasi itu gimana? Sudah, Bu. Belah ketupat ya simbolnya. Nah, kalau yang ini untuk menyatakan multiplisitas yang ada bulatan
lingkaran penuh, dan lingkaran kosong. Nih. Nah, jadi penjelasan dari gambar ini, kalau suatu PC atau personal computer itu bisa terbagi atau terintegrasi atas bagian-bagiannya, yaitu ada monitor, sistem box, mouse, sama keyboard. Nah, ini kan merupakan bagian kan dari keseluruhan. Keseluruhannya apa? Komputer, Bu. Ya. Nah, bagian-bagiannya ada monitor, sistem box, mouse, sama keyboard. Kemudian dari sistem box lagi bisa dilihat bagian-bagiannya, ada casing, CPU, RAM, dan kipas. Nah, inilah yang dinamakan dengan agregasi bertingkat. Jadi udah agregasi 1, ada lagi dari yang pertama ini PC bagian-bagiannya, kemudian dari bagian yang ada dalam PC kan ada salah satunya sistem box, itu juga ada bagian-bagiannya lagi. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Udah ya. Nah, dari gambar ini ada yang mau bertanya? Ada Bu, Ya, silakan. Siapa namanya? Astri Bu. Oke, Asri. Oh ya, boleh. Asri mau nanya apa? Bu di situ kan ada PC monitor dan mouse Bu. Ya, Kok beda ya Bu warnanya Bu? Satu hitam ada satu putih Bu. oke, makasih. Nah, ini yang monitor dan mouse ini itu kan merupakan tadi kayak Ibu bilang multiplicitas ya. Multiplicitas itu dia juga bisa dilambangkan dengan gambar atau simbol. Nah, simbolnya ini, yang ini kalau misalnya yang lingkarannya penuh itu artinya ada banyak, satu atau banyak. Kalau yang lingkaran kosong ini tidak keharusan kayak gitu. Bisa ada, bisa tidak. Nah, maksudnya di sini, PC juga bisa memiliki banyak monitor. Namun ada juga PC yang tidak menggunakan mouse. Sampai sini paham? Contohnya kayak laptop gitu Bu ya. Ya. Nah, kayak laptop atau yang ini PC yang touchscreen. Nah, itu kan nggak menggunakan mouse. Jadi dia cuma menggunakan touch. Oke? Oke, Bu. Hai. Ngerti, Bu. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada generalization. Nah, ini bisa juga diartikan sebagai suatu hubungan turunan dengan mengasumsikan satu kelas merupakan suatu superkelas dari kelas yang lain. Jadi atau juga bisa dikatakan ini dengan inheritance. Pasti kalian udah pernah mendengar pewarisan ya. Jadi generalization ini memiliki tingkatan yang berpusat pada superkelas. Nanti ada superkelas dan di bawahnya ada subkelas. Oke, ini coba lihat contohnya. Ini, kalian kan pasti pernah kayak ke kebun binatang. Di kebun binatang juga banyak apa? Hewan kan? Nah, Iya, Bu. jadi di sini superkelasnya itu adalah animal. Nah, animal memiliki turunan, misalnya ada kura-kura, ada jerapah, dan ada gajah. Nanti dibikin menjadi subkelasnya. Nah, seperti ini. Ya, ini lambang inheritance itu dilambangkan dengan tanda panah, kayak segitiga gitu. Oke. Nah, jadi yang mana superkelasnya adalah animal dan subkelasnya ada kura-kura, jerapah, dan gajah. Nah, dari sini itu aja relasinya. Nah, ini ada contoh kelas diagram. Di sini kebanyakan relasinya itu menggunakan apa? Asosiasi. Asosiasi, Bu. Dan juga ada yang menggunakan generalisasi. Generalisasi, Bu. Ya, bagus. Nah, selanjutnya ini juga ada contoh lain. Ini visualisasi perusahaan. Nah, di sini ada tanda lain kan, ini composite. Nah, ini nanti kita bahas selanjutnya. Contoh lain, visualisasi perusahaan. Itu ada pegawai, kelasnya, ada departemen, ada transaksi, pelanggan, produk, perlengkapan, minuman, dan makanan. Produk ini dia mempunyai turunan perlengkapan, minuman, dan makanan. Kalau yang pegawai ini berhubungan langsung dengan departemen. Nanti kalian bisa menambahkan kira-kira apa multiplisitas yang cocok untuk pegawai dan departemen. Nah, ini semuanya Ibu mau nanya udah pada install StarUML kan? Masih ada kan StarUML-nya? Masih, Bu. Ada, Bu. Masih, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang coba di bahan ajar juga ada ya bahan-bahan yang lain, pengertian-pengertiannya yang lebih jelas. Jadi kalian bisa explore di situ.
Nah, coba buka kembali LKPD-nya. Di situ ada buat ulang diagram kelas di bawah ini. Nanti di LKPD kalian juga ada ya kelas diagramnya. Nah, ini sekarang tugas kalian buka StarUML, kemudian buatlah diagram kelas yang ini. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Nah, sekarang kita buka ya StarUML-nya. Ibu juga buka. Nah, tadi kita udah bikin ini diagram petugas, terus ini siswa, kita bikinnya ini perpustakaan ya, tadi kan Ibu bilang. Jadi ini Ibu harap semua udah mengerjakan ya di StarUML-nya masing-masing, karena nanti hasilnya akan dituliskan di LKPD kalian. Oke. Nah, kira-kira Ibu mau kalian menjawab ya. Kira-kira petugas ke transaksi itu bagusnya itu menggunakan apa? Menggunakan Dari semua kelas-kelas yang sudah kita buat, kita akan menambahkan relasinya. Relasi apa yang kira-kira tepat untuk kelas yang ada. Nah, misalnya kayak petugas dengan transaksi. Jadi ini kita bisa menambahkan relasi Asosiasi, Bu. ya, ini kita tambahkan, kemudian kita bisa buat kira-kira apa yang dilakukan oleh petugas ke transaksi. Petugas sebagai melayani. Bu. Nah, ini transaksi, oke. Kemudian siswa juga bisa memiliki relasi dengan transaksi. Itu relasinya menggunakan asosiasi juga. Nah, itu tugasnya berarti siswa melakukan transaksi. Iya, Bu, melakukan. Nah, ini maksudnya siswa sebelum meminjam buku ya. Ini pinjam buku di perusahaan. Astagfirullah. Ini maksudnya siswa meminjam buku di perpustakaan ya. Nah, ini kemudian dari transaksi. Transaksi ini adalah dia berarti mencari buku. Mencari buku. Oke, selanjutnya yang untuk transaksi. Ini kan di transaksi, Ibu kasih tahu aja ya kalau transaksi ini kan ada kembali dan pinjam. Jadi kita bisa mengembalikan dan meminjam buku. Itu merupakan suatu transaksi yang biasanya kita lakukan di perpustakaan. Oke, untuk kembali dan pinjam, Ibu mau kasih clue. Kembali dan pinjam merupakan turunan dari transaksi. Kira-kira simbol simbol relasi yang kita pilih apa? Yang tadi udah kita pelajarin. Generalisasi, Bu. Generalization, Bu. Ya, karena itu merupakan turunan ya. Ya, Iya, Bu. Bu. Oke, jadi tinggal kita tarik. Oke, maaf Ibu salah. Jadi ini kita tarik ke atas ya, karena dia dari atas. Nah, ini walaupun gini berdua, bisa kita satukan. Caranya seperti ini. Di drag aja. Oke. Nah, ini kalian sambil mengerjakan juga ya di StarUML-nya masing-masing. Oke? Iya, Bu. Ini sedang bikin juga, Bu. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, nggak terakhir, last but not least. Jadi ada pengarang dan ada jenis. Itu masuknya ke kelas buku ya. Kira-kira relasi apa yang cocok untuk buku? Buku ke pengarang dan jenis. Jadi ini Bu bilang, jadi dari buku itu dia ada bagian-bagiannya kan? Pasti ada kayak ada judul, ada maksudnya dia masuk ke jenis apa dan pengarangnya siapa. Itu kira-kira relasi yang cocok apa? Ada yang tahu? Agregasi, Bu. Pesan, Bu. Ya, benar, aggregation atau agregasi. Nah, ini bisa langsung kita tarik.
Nah, jadi untuk buku ini kita bisa menggunakan agregasi. Oke, ulang. Nah. Baik. Nah, selanjutnya ada buku. Nah, buku ini dia ada memiliki bagian-bagian seperti ada pengarangnya, jenis bukunya, atau judul bukunya. Jadi di sini kita hanya mengambil isinya itu, bagiannya itu adalah pengarang dan jenis. Nah, kira-kira relasi apa yang bisa kita pakai untuk buku dan ke pengarang? Agregasi, Bu. Ya, agregasi karena dia merupakan bagian dari keseluruhan. Ya, ini harus tepat. Nah, kemudian ini. Nah, ini betul kan? Gini ya simbolnya. Nah, seperti ini ya simbolnya untuk agregasi sendiri adalah Ya, Bu. belah ketupat. Oke. Nah, sekarang ini udah selesai. Yang ini Ibu mau kalian share screen. Udah kelihatan, udah selesai belum? Maksudnya udah selesai belum? Kalian sajikan apa yang sudah kalian buat. Sedikit lagi, Bu. Sedikit Oke, lagi, Ibu Bu. tunggu ya. Ibu tunggu ya, kira-kira seperti apa. Baik, ini Ibu minta coba Sandi share screen. Ya, Bu. Bentar, Bu. Bentar. Sandi udah buat seperti Ibu atau belum? Ini. Bu. Ya, coba share screen. Ibu stop. Nah, ini Sandi udah ini ya, udah share screen-nya. Ya, teman-teman yang lain coba diperhatikan ya. Nah, di situ ada relasinya yang Sandi bikin sama seperti Ibu yang tadi. Namun Sandi ada menambahkan multiplisitas ya di sini ya. Ya, Bu. Ya. Nah, nanti bisa ditambahkan lagi multiplisitasnya untuk ininya apa? Maksudnya untuk kalian lebih bisa memahami cara membuatnya untuk yang lain kalau belum ada yang bisa buat seperti Sandi. Jadi bisa dilihat di bahan ajar juga bisa kalian ekspor. Nah, nanti langkah-langkahnya kalian tuliskan di LKPD ya. Baik, Bu. Ya, untuk LKPD sendiri nanti kalian juga harus mengambil kesimpulan tentang pelajaran kita yang kita dapatkan hari ini. Nah, untuk kesimpulan-kesimpulannya kira-kira apa-apa saja dan kalian juga nanti mengumpulkan LKPD-nya ke classroom ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk soal evaluasi sendiri, ini akan Ibu bagikan soal evaluasi. Kalian bisa cek di Google Classroom, langsung diisi ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya, kemudian untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa aja? Ada baik, yang untuk LKPD-nya jika sudah di-upload atau dikumpulkan di Google Classroom, nantinya LKPD itu sendiri bisa menjadi catatan bagi kalian ya, catatan kalian untuk pembelajaran kelas diagram, relasi kelas diagram ini. Oke. Nanti Ibu mau minta beberapa dari kalian untuk mengambil kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajarin hari ini. Baik, anak-anak, LKPD-nya sudah diisi semua.
Nah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan ya di classroom. Kemudian yang tadi kan ada evaluasi, juga dikumpulkan ya evaluasinya. Siap, Bu. Oke, Bu. Ya, nah sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi relasi antar kelas ada apa aja? Ada aggregation, Ya, ada association, sama Ya. generalization. sama generalization. Ya, kalau siapa yang mau jawab agregasi itu apa? Ayo, apa Resti, Puji, atau Musin? Suatu association di mana salah satu kelasnya merupakan bagian dari suatu kumpulan. Ya, jadi dia itu bagian dari suatu kumpulan. Misalnya ada, yang kedua ada relasi apa? Association. Association atau asosiasi. Nah, kalau ini pengertiannya apa? Puji, coba Puji. Ini relationship paling umum antara dua kelas dan dilambangkan oleh sebuah garis yang menghubungkan antara dua kelas. Ya, jadi yang paling umum itu relasinya adalah association. Nah, selanjutnya ada yang terakhir. Ayo, siapa yang mau? Puji lagi boleh. Oke, boleh, Bu, ya dah. Yang ketiga ada aggregation. Ya. Aggregation adalah Generalization. Oh iya, lupa. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang ketiga ada generalization. Yang ketiga ada generalization, yaitu suatu hubungan turunan dengan mengasumsi satu kelas merupakan suatu superkelas dari kelas yang lain. Ya, itu maksudnya kayak pewarisan kan? Ya, oke. Berarti untuk kegiatan pembelajaran hari ini, alhamdulillah kalian sudah mengerti semua dan berjalan lancar. Evaluasinya jangan lupa dikumpulkan ya. Nah, pembelajaran untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang sequence diagram. Dari sekarang boleh dibaca-baca apa itu sequence diagram, apa aja notasi-notasinya. Nah, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat, alangkah baiknya pembelajaran hari ini ditutup dengan doa, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita tutup, pimpin doa dulu. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Sudah dicukupkan? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih yang udah join. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.